Mitos, ngopi pas sahur biar kuat melek. Faktanya, kamu cuma lagi mempercepat jadwal kencing sampai lemas sebelum duhur. Halo bro, aku Dr. Venya. Di video kali ini, aku nggak bakal basa-basi. Karena kebiasaan ngopi pas sahur ini tuh sebenarnya toksik banget buat tubuh kamu. Kamu mungkin ngerasa kebantu karena nggak ngantuk. Tapi sadar nggak kalau kamu sebenarnya lagi nyiksa sistem hidrasi dan organ reproduksi kamu sendiri? Dengerin ya. Organ reproduksi kamu itu butuh asupan air yang stabil dan aliran darah yang lancar buat berfungsi optimal. Pas kamu minum kopi di waktu sahur, kafein itu bekerja sebagai diuretik. Artinya, dia maksa tubuh kamu buat buang air lebih banyak dan lebih cepat lewat urin. Efeknya, belum juga jam 12 siang, tubuh kamu udah kering kerontang. Kalau tubuh kamu dehidrasi parah, jangan harap fungsi seksual dan reproduksi kamu bisa berjalan maksimal, karena sel-sel di sana butuh hidrasi buat metabolisme. Jadi, stop dengerin saran sesat yang bilang kopi itu penyelamat kantuk pas puasa. Kamu cuma lagi minjem energi instan, yang harus kamu bayar mahal dengan rasa haus luar biasa dan risiko kesehatan yang nggak main-main. Kita bakal bedah kenapa hal ini bahaya banget buat kamu secara medis. Halo, aku Dr. Venya. Di Anatomi Kelas ini, aku mau buka mata kamu lebar-lebar soal apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kamu setelah gelas kopi itu tandas pas sahur. Dengerin ya. Tubuh kita itu punya sistem canggih buat bertahan hidup tanpa air selama belasan jam saat puasa. Kuncinya ada di satu hormon penting bernama ADH, atau antidiuretik hormon. Aku jelasin singkat, tugas utama ADH itu jadi manajer air. Dia yang bertugas nahan cairan di ginjal supaya nggak semuanya dibuang jadi kencing, biar tubuh kamu nggak gampang dehidrasi. Tapi, kafein di kopi itu ibarat pengacau yang datang tanpa diundang. Dia masuk ke sistem kamu dan secara agresif ngeblok kerja si ADH ini. Begitu ADH nggak bisa kerja, ginjal kamu dapat sinjal palsu buat terus-terusan buang air. Hasilnya, air yang harusnya disimpan buat cadangan energi, menjaga metabolisme, dan yang paling krusial buat kamu sebagai pria, sebagai pendukung hidrasi di organ reproduksi, malah dibuang paksa lewat urin. Bayangin, di saat organ bawah kamu butuh hidrasi maksimal buat tetap sehat dan berfungsi normal, kamu malah nguras tangkinya sampai kering kerontang. Kamu mungkin ngerasa sukses karena bisa melek seharian, tapi secara biologis, organ reproduksi kamu lagi merana gara-gara ego kamu yang maksa pengen dapat energi instan tanpa mikirin efek jangka panjangnya. Jangan kaget kalau nanti performa kamu terganggu cuma karena sel-sel di sana haus parah. Kenapa aku bilang hal ini krusial banget buat kesehatan seksual kamu? Karena secara medis, dehidrasi akibat bocor urin setelah kamu ngopi itu bikin volume darah kamu terjun bebas. Bayangin, saat cairan tubuh berkurang, darah kamu nggak bakal cair lagi, melainkan jadi kental. Masalahnya di sini, sirkulasi darah yang lancar itu bahan bakar utama buat organ vital kamu. Kalau darah kamu kental, aliran oksigen dan nutrisi ke area bawah itu bakal terhambat karena pembuluh darah di sana itu sangat kecil dan sensitif. Buat kamu para cowok, ini mimpi buruk. Darah kental bikin performa anu kamu jadi lesu, loyo, dan gagal total karena sirkulasinya mampet. Intinya, ngopi pas sahur itu bentuk sabotase diri sendiri. Kamu mungkin dapat efek meleknya sekarang, tapi kamu lagi ngerusak fungsi organ paling berharga kamu buat jangka panjang. Jangan sampai investasi masa depan kamu hancur cuma gara-gara ego pengen dapat asupan kafein di waktu yang salah. Paham? Nah, biar kamu nggak makin kering dan loyo, aku punya protokol tegas buat kamu. Simak baik-baik ya, ini demi kebaikan aset kamu juga. Pertama, stop kopi hitam pekat pas sahur. Titik, nggak pakai tapi. Daripada kamu maksain dapat efek melek sesaat, tapi anu kamu jadi lemas karena dehidrasi parah, mending nggak usah ngopi sekalian. Kamu harus mulai bisa milih mana yang lebih prioritas, mata yang melek atau performa organ reproduksi yang tetap terjaga. Kedua, kalau kamu tetap ngeyel, bandel, atau kena FOMO akut pengen ngopi karena ngikutin tren, ada harga yang harus kamu bayar. Kamu wajib minum 2 gelas air putih ekstra buat kompensasi setiap 1 cangkir kopi yang kamu minum. Ingat ya, rumusnya 2:1. Ini harga mati. Kalau kamu nggak mau darah kamu jadi kental dan susah ngalir ke area bawah sana. Jangan cuma mau enaknya doang, tapi tanggung jawab ke badan sendiri nggak mau. Ketiga, jadi cowok itu harus pinteran dikit. Ganti ritual ngopi kamu sama konsumsi buah yang kadar airnya tinggi. Contohnya semangka. Ini jauh lebih cerdas dan efektif buat jaga kualitas cairan di dalam tubuh kamu seharian. Dengan hidrasi yang benar dari sumber alami, sirkulasi darah kamu bakal tetap lancar dan kamu nggak bakal kekurangan amunisi buat performa kamu nanti. Jadi, kamu mau tetap egois sama kafein atau mulai peduli sama masa depan investasi bawah kamu? Pilihan ada di tangan kamu. Kalau kamu ngerasa info ini penting banget buat teman-teman kamu yang hobi ngopi, jangan lupa share video ini dan subscribe ke Sehatscope biar kamu nggak ketinggalan edukasi yang to the point kayak gini. Aku Dr. Venya, stay hydrated and stay healthy. Intinya,
Jangan pernah tukar kesehatan reproduksi dan kenyamanan puasa kamu cuma demi ego kafein yang cuma sesaat. Ingat ya, pas sahur itu kamu butuh hidrasi maksimal buat jaga performa organ reproduksi tetap prima, bukan stimulasi yang malah bikin kamu bocor terus-terusan lewat urin dan akhirnya lemes dehidrasi seharian. Kalau kamu ngerasa info ini savage tapi emang kenyataan yang harus dengar, coba share video ini ke teman kamu yang hobi banget ngopi pas sahur, tapi siangnya drama, ngeluh haus kayak terdampar di tengah padang pasir. Biar mereka sadar kalau investasi bawar itu mulainya dari hidrasi yang benar, bukan sekedar gaya hidup. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan edukasi kesehatan pria yang to the point kayak gini. Cuma di Sehatscope. Aku Dr. Fenya, stay hydrated, stay healthy, dan sampai ketemu di tips berikutnya.